Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku mau bahas tentang SIMAK UI 2020, ujian online. Nah, sekaligus bahas lengkap plus tips lolos SIMAK UI. So, tonton sampai akhir ya. Buat kamu para pejuang UI sejati, pasti salah satu motivasinya adalah I am the next yellow jacket. Nah, simak baik-baik informasinya ya. Tentang SIMAK UI. SIMAK UI merupakan singkatan dari Seleksi Masuk Universitas Indonesia. Nah, ini diselenggarakan UI untuk calon mahasiswa yang pengen banget kuliah di UI. Ujian ini secara serentak di seluruh Indonesia. Ada di Jakarta, Tangerang, Tangsel, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Medan, Palembang, dan Makassar. Nah, ini tuh untuk seluruh program pendidikan yang ada di Universitas Indonesia. Mulai dari vokasinya D3, sarjana kelas paralel, profesi, spesialis, magister, dan doktor. Sedangkan ujian SIMAK sarjana kelas internasional dan sarjana ekstensi diselenggarakan pada waktu yang berbeda. Nah, sekarang fokus pembahasannya untuk yang program sarjana ya. Nah, web daftarnya bisa di http://penerimaan.ui.ac.id. Masih ada di antara kamu yang masih bingung apa sih bedanya reguler, paralel, vokasi, dan KKI. Nah, untuk reguler sendiri itu adalah program sarjana yang memiliki lebih banyak daya tampung dibandingkan program lainnya. Jadi kalian bisa ikut untuk peluang di regulernya. Terus, kelebihannya adalah bebas uang pangkal gitu, jadi nggak bayar uang pangkal. Lalu untuk yang paralel itu tidak berhak atas BOPB atau biaya operasional pendidikan berkeadilan, dan ada uang pangkalnya, jadi emang harus bayar untuk program paralel. Nah, untuk vokasi, ini tuh kayak diploma lagi, jadi D3. Lama kuliahnya 3 tahun, dan mengutamakan beban mata kuliah keterampilan 60% dibandingkan dengan beban mata kuliah teori. Dan untuk kelas internasional, tentunya bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dan bisa double degree ke luar negeri. Nah, untuk jadwal SIMAK sarjana, ini berdasarkan web UI untuk vokasi S1 paralel dan S1 reguler, pendaftarannya di 19 Juni sampai 19 Juli 2020. Ini seperti S1 ekstensi atau paralel lulusan D3. Ujiannya di 26 sampai 30 Juli 2020 dan pengumumannya di 5 Agustus 2020. Sama ya, kayak yang paralel lulusan D3. Nah, untuk S1 kelas internasional ini punya waktu sendiri, pendaftarannya di 12 Juni sampai 12 Juli 2020, ujiannya di 19 Juli 2020 dan pengumumannya di 5 Agustus 2020. Selanjutnya, kalau misalnya kamu tertarik dengan SIMAK UI ini, kamu bisa daftar. Caranya gimana? Kamu bisa masuk ke website penerimaan.ui.ac.id. Nah, terus kamu bisa bikin akun di website tersebut dan melakukan pendaftarannya dengan mengunggah foto, mengisi data diri, pendidikan terakhir, nilai raport semester 1-6, dan melakukan pembayaran. Berbeda halnya dengan S1 kelas internasional, ada tambahan yaitu untuk mengunggah sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah, lalu melakukan pembayaran. Nah, untuk ekstensi, ini paling ditambah mengunggah salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi melakukan pembayaran. Biaya daftarnya gimana? Nah, biaya daftarnya itu untuk vokasi S1 paralel dan S1 reguler, untuk biaya 2 pilihan pertama IPA atau IPS sebesar Rp400.000. Nah, ini boleh antar program, jadi bisa di-mix gitu, bisa pendidikan S1 reguler, lalu S1 paralel dan vokasi. Nah, untuk biaya 3 pilihan pertama, IPA dan IPS sekaligus IPC, itu sebesar Rp500.000. Boleh antar program pendidikan S1 reguler, S1 paralel, dan vokasi. Nah, setiap pilihan berikutnya dikenakan tambahan Rp60.000. Nah, untuk S1 kelas internasional, itu biayanya beda, bukan Rp400 sampai Rp500.000, Rp1.300.000 dengan satu pilihan program studi. Untuk S1 ekstensi atau paralel lulusan D3, ini untuk lulusan D3 khususnya, sebesar Rp650.000 dengan satu pilihan program studi. Nah, maksimalnya itu 6 pilihan, yaitu 3 reguler, 3 paralel, dan 3 vokasi. Kamu bisa memperbesar peluang kamu dengan menambah pilihan dengan maksimalnya gitu, 6 pilihan. Cuman yaitu resikonya kamu harus bayar lebih mahal, di mana satu pilihan tambahannya itu dikenakan Rp60.000. Sehingga kalau misalnya 3 pilihan ditambahkan jadi Rp180.000. Begitu aja penambahannya. Lalu materi ujiannya itu kayak gimana? Apakah TPS aja kayak UTBK? Nah, ini berbeda ya.
Untuk vokasi S1 paralel dan S1 reguler, ini menggunakan TKA gitu bahasanya, kayak kemampuan IPA dan kemampuan IPS. Nah, untuk kemampuan IPA-nya matematika IPA, fisika, kimia, biologi, dan kemampuan IPS-nya ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Untuk kemampuan dasarnya atau TPS-nya itu matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, sesuai dengan ininya ya aturannya, ujian IPS mengikuti kemampuan dasar dan IPS, IPA, kemampuan IPA dan kemampuan dasar, IPC mengikuti keempat ujian di atas. Nah, untuk S1 kelas internasional tentunya ini pakai English ya, full. Untuk kemampuan IPA-nya Mathematics for Natural Science, Biologi, Chemistry, Physics. Kemampuan IPS-nya untuk Basic Mathematics, Ekonomi, Sociology, Geography, Indonesia, and the World. Nah, keterangannya sama untuk yang IPS mengikuti kemampuan IPS dan IPA mengikuti uji kemampuan IPA. Penilaiannya itu untuk betulnya plus 4, salahnya min 1, dan tidak diisi 0. Nah, ini mungkin yang belum banyak diketahui sama teman-teman adalah teknis ujiannya seperti apa. Ini baru banget diupdate di webnya. Ujian SIMAK UI dilangsungkan secara daring atau online, menggunakan perangkat ponsel pintar. Jadi masing-masing ya. Syarat dan ketentuan akan disampaikan melalui website penerimaan.ui.ac.id dan simak.ui.ac.id. So, tunggu aja informasi lengkapnya di webnya. Pantau terus websitenya biar tidak mendapatkan berita-berita hoax. Biaya kuliah, ini ada daftarnya berdasarkan Peraturan Rektor UI tentang biaya pendidikan. Perlu dicatat bahwa biaya pendidikan berkeadilan atau BOPB hanya berlaku untuk program sarjana reguler. Program pendidikan lain seperti vokasi, paralel, ekstensi, kelas internasional, dan pasca sarjana nggak berhak atas skema biaya pendidikan berkeadilan. Nah, lebih jelasnya, ini untuk UKT BOPB dan BOPP. Nah, biaya operasional berkeadilan yang reguler. Nah, di sini itu ada kelas-kelasnya. Untuk yang IPA itu di antara 0 sampai 500.000 sampai 6 juta sampai 7.500.000. Untuk yang IPS juga sama. Selain itu mendapatkan biaya operasional pendidikan pilihan. Nah, ini untuk yang IPA dari mulai 10 juta sampai 20 juta dan IPS 7.500 sampai 17.500. Untuk yang vokasi atau D3 ini ada BOP. Nah, ini uang semesterannya sama uang pangkalnya. Ini untuk semua program studi atau peminatan 10 juta dan uang pangkalnya 11.500 atau yang dibayarkan biasanya di awal. Nah, itu tergantung sih bisa dicicil atau enggak, tergantung kebijakan univnya. Lalu ini untuk jurusan-jurusan lainnya yang D4. Di rentang 11 juta sampai 15 juta. Untuk yang kelas paralel, ini dibedakan berdasarkan program studi atau peminatannya. Ada BOP dan UP-nya, ada uang kuliah tunggalnya atau biaya operasional pendidikannya dan uang pangkal. Nah, ini dibedakan ya. Misalnya untuk Fakultas Teknik, regulernya itu adalah 10 juta dan uang pangkalnya 50 juta. Tapi beda juga untuk yang WNA atau warga negara asing. Ini BOP-nya 30 juta dan uang pangkalnya 50 juta, lebih mahal ya. Nah, bisa dilihat baik-baik. Sedangkan untuk yang KKI atau kelas internasional, biayanya pun berbeda. Ini untuk beberapa fakultas yang ada kelas internasionalnya, dibedakan untuk reguler dan WNA, ada biaya operasional pendidikan dan uang pangkalnya. Uang pangkalnya tergolong mahal untuk yang fakultas kedokteran yaitu 101 juta. Untuk kedokteran gigi 225 juta. Nah, ini biaya operasional pendidikan atau UKT yang harus dibayarkan setiap semester. Sekitar 40 juta untuk kedokteran, lalu untuk hukum 35 juta. Begitu seterusnya, bisa disimak. Yang terakhir adalah mengenai 4 tips lolos untuk SIMAK UI gitu. Yang pertama adalah persiapkan dokumen dan teliti banget gitu. Karena apa? Kabarnya dari tahun ke tahun itu ada 15% yang gagal SIMAK gara-gara dokumennya nggak lengkap. Sayang banget kan, udah bayar, tapi akhirnya nggak lolos gara-gara hal sepele. Yang kedua adalah belajar dan buat strategi. Maksudnya gimana? Karena tadi kita harus mempelajari TPS dan TKA, ini berbeda dengan UTBK. Makanya ini ada sebuah tantangan baru dan strateginya. Karena untuk yang salah itu di minus gitu. Jadi kamu harus bikin strategi pengerjaan pengen bener berapa sih untuk setiap subtes. Yang ketiga, pilih dan urutkan jurusan sesuai kemampuan. Nah,
latihan, dan prediksi gitu. Nilai kamu berapa, benernya berapa, salahnya berapa, dan tidak dijawabnya berapa. Sehingga lolosnya tuh kira-kira kemana sih gitu. Berpeluang besarnya. Tentukan keketatannya juga. Ngerti kan caranya? Daya tampung dibagi peminat tahun lalu. Dan yang terakhir adalah berdoa. Karena tanpa berdoa, walaupun sudah usaha semaksimal mungkin, itu nggak ada apa-apanya. So, good luck ya! Buktiin kalau kamu bisa patahin ucapan mereka yang menjatuhkan. Tuhan gak tidur. Tapi Tuhan bakal memberikan impian-impian kamu. Ini motivasi buat kamu yang pengen banget masuk UI. So if you have a dream, you make it, you prove it. Are you the next yellow jacket? Kamu yang tahu jawabannya. So thank you. Kamu bisa telusuri di Instagram @mentalloskampus buat banyak update informasi. So, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.